begini begitu ya. Jadi yang dikenal itu nanti ada bentuk spiral, ada bentuk batang, ada bentuk kokus gitu ya, atau bulat ya, batang atau bulat, atau batang, bulat, dan spiral ya. Jadi itu yang dikenal setelah diketahui apa namanya mikroskop ya. Jadi setelah diketahui mikroskop baru mikrobiologi ini berkembang sampai sekarang, bahkan sampai perkembangan yang sampai gini ya, misalnya tentang DNA-nya bagaimana, RNA-nya bagaimana, dan sebagainya. Nah, jadi mikrobiologi sebetulnya adalah ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme ya. Jadi ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme. Nah, atau jasad renik ya, atau mikroba atau dan sebagainya. Nah, apa saja sebetulnya mikroorganisme itu, atau mikroorganisme itu apa sih sebetulnya? Yaitu organisme yang dapat dilihat atau yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang ya. Jadi tidak dapat dilihat telanjang. Jadi dia bisa dilihat kalau dibantu dengan suatu alat ya. Sekarang adalah mikroskop ya, mikroskop. Jadi mikroskop sudah ditemukan, maka bisa dilihat mikroorganisme ini. Nah, maka di kotak yang di sini bahwa mikroorganisme ini disusun, artinya kita list begini dari yang paling sederhana ya, yang paling sederhana. Jadi paling sederhana adalah virus, ada bakteria, ada jamur, ada algi, ada protozoa. Jadi beberapa protozoa itu hanya bisa dilihat dengan bantuan mikroskop ya. Jadi, nah, apa sebetulnya virus itu? Nah, kalau virus itu apa ya? Jadi virus adalah organisme kecil, atau bahkan ada yang mengatakan itu bukan makhluk hidup gitu ya. Ada yang mengatakan makhluk hidup virus itu ya. Jadi virus yang kalau apa namanya, dia makhluk hidup, bahwa dia bisa hidup ya, jadi bisa berkembang, bisa hidup, bisa memetabolisir dan sebagainya. Tapi kalau dia dikatakan bukan makhluk hidup karena dia tidak bisa berkembang biak sendiri. Jadi virus itu adalah suatu organisme atau mikroorganisme yang tidak bisa berkembang biak sendiri. Jadi berkembang biaknya mengikuti host atau sel host yang ditumpanginya ya. Jadi sel yang ditumpanginya. Jadi dia bisa hidup, virus ini bisa hidup kalau ada sel hidup yang lain. Jadi dia numpang di situ. Jadi kalau tidak ada makhluk hidup yang lain atau tidak ada sel hidup yang lain, dia akan cepat mati ya, cepat mati. Jadi kalau virus itu adalah, kalau dilihat dari selnya tadi, dia single cell atau yang hidupnya di dalam sel hidup ya. Jadi intraseluler ya, intraseluler. Jadi nggak ada makhluk sel virus. Okay. Apa yang dikenal virus itu apa yang pernah diketahui? Oh, virus ini namanya virus itu apa ya? Kayak misalnya coronavirus gitu ya, yang menyebabkan penyakit COVID gitu ya. Atau mungkin yang lain yang bisa dikenal apa misalnya? Yang pernah dikenal. Segerin?
pernah mendengar, oh ini virus. Virus apa kira-kira yang bisa dikenal? Virus flu burung, Dok. Oh, ya, virus flu burung ya, virus AI ya, arti avian influenza ya, avian influenza flu burung. Ada hepatitis ya, yang disebabkan oleh virus gitu ya, ada. Kemudian ada anjing gila ya, sapi gila itu juga diserang oleh virus ya. Jadi banyak virus yang juga menimbulkan penyakit ya, virus. Jadi yang perlu diingat bahwa virus itu tidak bisa hidup di luar atau di media buatan yang bukan sel hidup ya. Jadi misalnya pada agar-agar gitu ya, nggak bisa ya. Jadi dia bisanya di sel hidup, yaitu namanya tissue culture, atau di organisme misalnya ayam, karena flu burung, apa manusia ataupun hewan ya, jadi tumbuhan itu juga bisa dipakai sebagai sel hidup yang ditumpangi oleh virus ya. Jadi kalau itu namanya virus. Nah, kalau dilihat dari intinya, bahwa inti virus ini hanya terdiri dari DNA atau RNA saja ya. Jadi maka itu nanti pengelompokan virus itu secara garis besar kalau di berdasarkan intinya, maka ada DNA virus, ada RNA virus ya. Jadi itu virus ya. Jadi bisa dipahami? Jadi virus tidak bisa dibiarkan di media-media mati, artinya media-media yang halo, oke, bisa dipahami? Halo, halo, bisa dipahami? Nah, dokter. Bisa ya. Nah, ukuran virus kecil ya, yaitu nanometer, 10⁻⁹ meter ya. Itu ukuran virus ya. Virus adalah ya, kecil ukurannya ya. Kalau jadi tadi sudah ada RNA dan DNA saja ya. RNA atau DNA saja intinya, kemudian tidak bisa hidup di benda mati sehingga dia harus mencari sel hidup gitu ya. Baik itu bakteria ataupun sel hidup lainnya, misalnya sel hidup hewan, manusia, tumbuhan itu bisa ditumpangi. Sehingga kalau membiarkan virus itu harus di organisme hidup atau di tisu culture atau biakan jaringan gitu ya, biakan jaringan. Jadi itu virus ya. Oke. Sedangkan kalau bakteria, bakteria ini merupakan suatu organisme ya. Jadi dia bisa berkembang biak sendiri dan bisa mengadakan metabolisme atau yang lain. Ya, jadi bakteria ini dikenal dengan ada namanya salmonella ya, bakteri salmonella, bakteri antraks gitu ya, ada bakteri Staphylococcus yang fokus, misalnya ada bakteri Treponema ya, atau Spirochaeta, itu adalah bakteria ya. Jadi jangan nanti keliru disuruh nyebutkan nama bakteria disebutkan nama virusnya. Misalnya ada yang mengatakan oh virus antraks gitu ya. Jadi padahal antraks itu adalah bakteria. Jadi nama bakteria. Nah, jadi banyak yang salah kaprah, artinya salah sebut gitu ya. Jadi padahal itu seorang sarjana pun ya, sarjana kedokteran itu juga, atau mungkin kedokteran hewan ya. Jadi itu kalau sudah pernah belajar tentang mikrobiologi itu harus nggak boleh keliru namanya ya. Jadi jangan salah sebut virus antraks, masalah bakteri
apa gitu ya dan sebagainya, itu jadi jangan salah sebut ya. Apalagi itu kalau misalnya di televisi, oh ini dokter ini kok salah namanya ya, salah menyebut namanya misalnya, itu jangan sampai begitu ya, malu ya. Pernah ada lulusan UNER pun juga ditanya waktu mencari kerja di lapangan atau di perusahaan, terus ditanya, sebut pernah mengenal penyakit ini gitu ya. Nah, ini penyebabnya adalah misalnya itu virus, oh virus antraks gitu. Nah, itu keliru gitu ya. Maka itu jangan jangan sampai salah ya, jangan sampai salah. Nah, bakteria sendiri itu mempunyai dinding sel ya. Jadi bakteria dikelompokkan di dalam sel tanaman ya, sel tumbuhan ya, sel tumbuhan. Jadi kalau bakteri itu adalah mempunyai dinding sel sehingga bentuknya bisa terlihat, bentuknya bisa batang, ada yang bulat, ada yang kokus ya, kokus atau bulat ya, atau juga bentuknya spiral ya. Nah, ini bakteria, jadi punya dinding sel, maka dia dikelompokkan dalam sel tumbuhan. Nah, tetapi intinya bakteria itu tidak mempunyai selaput inti ya. Paham ya? Pernah belajar biologi kan ya, atau belajar histologi. Nah, inti itu kalau kebanyakan di makhluk hidup yang tingkat tinggi itu mempunyai selaput intinya ya. Maka dia digolongkan dalam eukariotik ya, eukariotik ya, jadi eukariotik. Tapi kalau kalau bakteria walaupun termasuk sel tumbuhan juga, tapi termasuk kalau dilihat dari inti selaput intinya, dia dikatakan prokariotik. Jadi selnya tergolong dalam prokariotik. Jadi tadi ada dia dikelompokkan dalam sel tumbuhan berdasarkan dinding selnya. Kalau berdasarkan selaput intinya, dia digolongkan sel prokariotik. Paham ya? Prokariotik. Jadi pro biasa, kariotik, kario itu adalah, karion itu adalah inti ya, inti. Kariotik. Jadi kalau yang mempunyai selaput inti disebut eukariotik ya, eukariotik. Jadi itu bakteria. Bakteria adalah golongan yang prokariotik. Oke, intinya mempunyai DNA dan RNA. Jadi beda dengan virus tadi ya. Kalau virus tadi DNA atau RNA saja, gitu ya. Jadi itu kalau bakteria sudah, jadi mulai bakteria ini sudah lengkap ya, bakteria mempunyai DNA dan RNA ya. Kalau virus DNA atau RNA saja. Kemudian ukuran daripada bakteria adalah 10 pangkat minus 6 ya. Jadi adalah mikron. Jadi ininya mikron. Kalau tadi kalau virus adalah nanometer ya, nanometer. Jadi 10 pangkat min 9 meter. Ya. Oke, bakteria bisa hidup di benda mati atau dibiarkan mati ya, misalnya agar-agar atau apa gitu ya. Jadi itu biarkan yang mati atau biarkan yang buatan ya, biarkan buatan. Oke, jadi itu bakteria ya, bakteria. Tetapi ada yang beberapa bakteria yang bersifat intraseluler, artinya hidup di dalam sel. Jadi bisa hidup di dalam sel, ada yang bisa hidup di luar sel ya. Maka itu biasanya bakteria adalah fakultatif intraseluler ya, fakultatif intraseluler.
Jadi ada beberapa bakteria yang tergolong dalam fakultatif intraseluler. Jadi bisa di dalam sel, bisa berkembang biak di luar sel ya, atau di media buatan. Ya, jadi contohnya yang di dalam sel itu adalah Brucella ya, Brucella kuman atau bakteria Brucella itu bisa hidup di luar sel, bisa hidup di dalam sel, gitu ya. Jadi bisa dibiarkan di media seluler atau bisa dibiarkan pada media mati atau media buatan. Dokter, mohon maaf, sepertinya PowerPoint-nya nggak ganti ya, Loh dokter? ya, belum ganti. Jadi ini masih membahas masalah yang di lingkar itu ya. Oke, baik dokter, terima Ya, kasih. Maaf ya dokter. ya enggak apa-apa, enggak apa-apa ya. Jadi itu virus sudah, bakteria sudah ya. Sekarang yang jamur atau fungi atau fungus ya. Fungus atau jamur atau fungi ya, fungi. Nah, fungi ini sudah mulai ada yang mempunyai selaput inti ya. Jadi ada yang mempunyai selaput inti. Tadi kalau bakteria tidak mempunyai selaput inti, maka dia digolongkan apa sel apa tadi? Nera, gimana Nera? Prokaryotik ya. Dia tidak dikelompokkan di dalam sel-sel yang mempunyai selaput inti. Jadi kalau bakteria itu tadi ada beberapa pakar atau bakteriolog itu menyatakan bahwa bakteri tidak punya inti, gitu. Ada yang punya gitu, anggapan gitu. Jadi yang punyai kromosom, ya sama aja ya. Jadi punya kromosom tapi ada yang menyatakan tidak punya inti tapi punya kromosom, gitu ya. Tapi ada yang menyatakan dia punya inti tapi tidak mempunyai selaput inti, ya.